Nah, untuk cara seleksinya, nah ini untuk jenjang SMP, SMA dan SMK. Nah, di sini sama ya seperti dengan seleksi. Sebelum kita lanjut videonya, ayo dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Serta jangan lupa like, share, and comment video-videonya. Ayo kita mulai. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel tempatnya belajar, channelnya tutorial, di mana video kali ini saya akan membahas bagaimana alur dan mekanisme pendaftaran sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor E0011 tahun 2022 tentang alur proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023, di mana melalui website ppdb.jakarta.go.id. Di mana di video kali ini saya akan membahas mengenai tiap-tiap jalurnya yang berisi ketentuan umumnya, ketentuan khususnya, kuota daya tampungnya, jadwalnya, zonasinya, sampai dengan bagaimana cara seleksinya di setiap jalur yang ada di PPDB Online tahun 2022 di DKI Jakarta. Untuk itu, saksikan terus video ini dari awal sampai selesai agar kalian paham dan mengerti bagaimana tiap-tiap jalur yang ada di PPDB Online tahun 2022. Begitu, mari kita mulai. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam websitenya, di mana di ppdb.jakarta.go.id. Saya akan membahas mengenai mekanisme ya, alur dan mekanisme pendaftaran sesuai dengan keputusan Kepala Dinas ya. Nah, di sini ini dia, di mana di SK Kadisdik nomor E0011 tahun 2022 tentang alur proses PPDB tahun 2022. Mari kita mulai. Nah, ini PowerPoint-nya sudah saya siapkan, di mana PPDB Online tahun 2022 Provinsi DKI Jakarta mengenai alur dan mekanisme pendaftaran sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor E0011 tahun 2022 tentang alur proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Lanjut, kita mulai bagaimana tiap-tiap jalurnya. Tahap yang kedua yaitu tahap, di mana ini tahapnya ini tahap bangku kosong ya tentunya. Nah, di sini untuk ketentuan persyaratan umumnya masih sama dengan yang lain, yaitu harus menjadi warga DKI Jakarta selamat-tamatnya pada tanggal 1 Juni tahun 2021 tentunya ya. Lalu untuk persyaratan tahap kedua atau umumnya ini ya. Nah, ini jadi umum ya. Jadi seluruh DKI Jakarta bisa memilih dimanapun ya sekolahnya. Jadi tidak tergantung dengan zonasi ya. Nah, di sini boleh mendaftar dimanapun ya. Nah, itu untuk ketentuan persyaratan tahap kedua ini atau umum ya. Nah, untuk jadwalnya ini yaitu untuk tahap kedua yaitu dari tanggal 27 Juni sampai dengan 29 Juni ya untuk SD ya. Dan pada tanggal 29 Juni itu ada pengumuman pada jam 5 sore atau 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan untuk lapor dirinya pada tanggal 30 Juni tahun 2022 sampai dengan 1 Juli tahun 2022. Nah, itu untuk jadwal tahap kedua atau bangku kosong di SD ya. Nah, untuk yang tingkat SMP, SMA atau SMK yaitu untuk pendaftaran pada tanggal 4 sampai 6 Juli tahun 2022, dan untuk pengumumannya pada tanggal 6 Juli tahun 2022 pada jam 17.00, dan untuk lapor dirinya yaitu pada tanggal 7 Juli tahun 2022 sampai dengan 8 Juli tahun 2022. Yaitu dimana untuk jadwal PPDB tahap kedua atau tahap bangku kosong di SMP, SMA, dan SMK tahun 2022. Nah, untuk cara seleksinya, nah ini untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. Nah, di sini sama ya seperti dengan seleksi jalur prestasi ya. Ya, ini sama dengan jalur prestasi, di mana di sini ada total pembobotan indeks prestasi akademik, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Nah, ini prestasi akademik ya, sama dengan jalur prestasi akademik. Nah, itu. Lalu CPDB yang telah diterima wajib melakukan lapor diri sekolah pilihan yang terima sesuai jadwal yang telah ditentukan tentunya ya. Lalu selanjutnya untuk cara seleksi tahap kedua umum yang di jenjang SD. Nah, ini untuk seleksinya dalam misalkan melebihi dari daya tampung, maka dia akan ada seleksi dari yang pertama yaitu dari usianya ya, dari tertua ke usia termuda. Lalu yang kedua itu urutan pilihan sekolahnya, dan yang ketiga yaitu dari waktu mendaftarnya.
Jadi seperti itu. Nah, dalam hal daya tampung PPDB tahap kedua masih tersisa. Nah, ini maka akan dibuka PPDB tahap yang ketiga untuk jenjang SD ya. Jadi untuk warga DKI Jakarta yang belum mendapatkan juga dari yang tahap kedua pada tingkat SD atau jenjang SD ini, maka bisa mengikuti kembali pada tahap yang ketiga bangku kosong. Oke. Nah, itu jadwalnya kapan? Jadwalnya pada tanggal 4 sampai 5 Juli tahun 2022 sampai dengan 6 Juli tahun 2022. Dan untuk pengumumannya pada tanggal 6 Juli tahun 2022 pada jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk lapor dirinya pada tanggal 7 Juli sampai dengan 8 Juli tahun 2022. Oke. Nah, sampai sini untuk PPDB SD atau PPDB SD tahap ketiga ya tahun 2022. Ya, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang berwarna merah hingga menjadi abu-abu. Jika kalian ingin bertanya, maka isi kolom komentar. Terima kasih.